Oke, buat teman-teman, di sini saya kedatangan repo ya, repo absolut karbu ya. Nah, jadi motor ini mati ya. Jadi menurut yang punya motor ini, dia sudah melakukan pergantian spool ya, dapat 1 minggu kurang lebih ya. Motor mati lagi. Nah, jadi orang ini udah capek lah dandanin. Nah, lalu dibawalah ke tempat saya. Nah, ini sedang kita lakukan pengecekan ya. Di sini businya sudah saya buka ya. Di sini businya sudah saya buka. Lalu cangklong busi juga sudah saya buka. Kita akan cek pengapiannya. Kita akan cek pengapiannya. Lalu di sini kita cek juga akinya ya. Nah, kita cek akinya di sini dia sudah sambungan ya. Kita akan cek ya. Jadi untuk kelistrikan motor DC itu kita cek dulu akinya. Nah, sekarang kita akan tes ya. Oke, di sini kita akan cek api koilnya ya. Di sini sudah saya kontakin. Nah, sekarang kita cek ya. Kita cek api koilnya. Nah, bisa dilihat ya, api koilnya nggak ada. Nah, setelah kita cek api koilnya nggak ada, kita cek aki. Aki ini ada setrumnya apa enggak? Karena untuk kelistrikan DC, kalau kiprok dia putus atau mati, si aki ini masih ada setrumnya. Nah, dia masih mengeluarkan api ya, selama si DI-nya ini tidak mati. Nah, sekarang kita cek akinya. Oke, di sini saya menggunakan bohlam ya, bohlam test pen. Jadi sini sudah saya tempelin di masanya ya. Lalu ini kita tempelin ke plusnya ya. Apakah setrumnya masih ada, dan bisa kelihatan bohlamnya ini tidak menyala ya. Artinya si aki ini tidak ada setrumnya. Jadi indikasi kerusakan ini bisa dari kiprok yang sudah putus atau tidak mengisi, bisa juga dari spool. Nanti kita akan cek ya, atau kabel ya. Cara pengecekannya, kita kasih aki yang hidup dulu ya, yang ada setrumnya. Apakah si coil ini mengeluarkan api atau tidak. Nah, sekarang kita menggunakan aki yang hidup ya. Nah, ini yang ada setrumnya. Nah, bisa kelihatan ya, nyala terang. Nah, ini kita akan pasangkan ke motor repo ini ya. Kita akan cek. Oke, jadi sebelum kita ganti akinya, kita tempelin test pen bohlam dulu ya di kabel aki ya, di kabel aki min plus. Nah, lalu kita sela ya, dalam keadaan businya sudah kita buka, kita kontakin, kita sela. Kalau memang si bohlam si kabel plus ini masih mengeluarkan setrum dari kiprok, dia masih mengeluarkan arus dari spool dan dari kiprok, maka si bohlam ini menyala ya. Nah, bisa dilihat bohlamnya tidak menyala, berarti dia tidak mengeluarkan arus ya. Nah, jadi cara pengecekannya, kita kasih aki yang hidup dulu, yang ada setrumnya. Apakah si coil ini mengeluarkan api atau tidak, lalu kita hidupkan motornya ya. Jadi walaupun spool dia mati, kiprok dia mati, selama si aki ini ada setrumnya, maka si motor ini masih bisa hidup ya. Nah, kalau setrum aki ini sudah habis, baru dia mati. Oke, di sini saya sudah pasangkan aki yang hidup ya, yang ada setrumnya. Lalu kita akan cek dari koilnya ya. Nah, terlihat ya, netralnya sudah hidup. Nah, kita akan cek bagian koilnya. Nah, sekarang kita akan cek ya api dari koilnya. Nah, ini keluar apinya ya. Sekarang kita akan pasang businya, kita akan coba hidupkan. Oke, di sini businya sudah saya pasang ya. Sekarang kita akan coba hidupkan. Jadi ini motor sudah hidup ya. Nah, jadi kerusakan ada dua ya, antara kiprok pengisian atau dari spool pengisiannya ya, yang putus, dan bisa juga dari kabel ya.
Nah, jadi buat teman-teman cara pengecekan seperti itu ya. Jadi kita tidak perlu membuka spool dulu ya. Jadi yang perlu kita lakukan, kita cek akinya. Kalau cek akinya itu kosong, nggak ada setrumnya sama sekali, kita cek api coil juga nggak ada, kita pasangkan aki yang ada setrumnya, lalu kita cek api coilnya. Kalau dengan aki yang hidup ini api coilnya ada, nah tandanya kerusakan bisa dari spool pengisian, bisa juga dari kiprok ya, kiprok pengisian. Kalau untuk CDI aman ya. Kalau CDI bermasalah dia tidak akan hidup ya kalau CDI-nya putus atau mati ya. Jadi itu aja buat teman-teman. Nah, nanti kita lanjutkan lagi. Jadi ini akan saya cek apakah dari spool atau kiprok ya. Jadi indikasinya sudah jelas ya. Oke, buat teman-teman ya, di sini sudah saya buka covernya. Nah, di sini bisa terlihat ya kiproknya. Nah, ini kiproknya imitasi ya, bukan asli ya. Kiproknya imitasi, bukan asli. Lalu kita lihat dari soket spoolnya. Di sini masih putih ya. Nah, kita matiin dulu biar lebih jelas. Nah, jadi kiproknya imitasi ya, ini bukannya asli. Jadi ini perlu jadi perhatian juga ya untuk pergantian kiprok, selalu gunakan yang asli ya untuk kiprok ya. Untuk area kelistrikan, usahakan kalau kita melakukan pergantian itu yang asli ya. Lalu spoolnya kita akan cek ya, apakah dia mengeluarkan arus atau tidak ya. Kita buka dulu businya, kita akan cek bagian spool dan kiproknya ini. Oke, di sini kita cek spoolnya ya. Jadi dia soketnya ini spool warna putih ya, pengisian kaki sama masa. Lalu yang kuning terpisah deh ya spoolnya. Kuning dia sama pulser ya. Dan yang kuning. Nah, lalu kalau dilihat dari soketnya ini putihnya baru ya. Cuma kalau dilihat dari kondisi kabelnya, spoolnya ini imitasi ya. Nah, kita akan cek nih bagian spool warna putihnya ya. Ini sudah saya tempelin ke masa. Kita akan cek ada apinya apa enggak, warna putih. Nah, ini udah saya colok ya ke warna bagian warna kabel putih. Nah, sekarang kita akan coba selak ya, dia mengeluarkan arus atau tidak. Kita matikan dulu. Nah, di sini kelihatan ya, dia nggak hidup ya bohlamnya. Berarti dia spoolnya ini tidak mengeluarkan arus ya. Bisa juga putus atau produk gagal ya, karena ini imitasi. Lalu kita cek bagian spool lampunya warna kuning ya, nih yang di bohlamnya. Di sini juga tidak mengeluarkan api ya. Jadi bisa dipastikan spool ini putus atau mati ya. Lalu untuk kiprok seandainya dia masih hidup, tetap harus diganti yang asli ya, karena itu berbahaya untuk ke aki dan ke CDI. Karena pengisian dia kegedean biasanya kalau untuk kiprok imitasi ya. Jadi nanti saya akan konfirmasi dulu ke si pemilik motor ini, apakah nanti akan saya lakukan pengecekan ya di bagian spoolnya. Apakah spoolnya ini putusnya ini memang dari sananya atau proses pemasangan yang salah, atau masanya yang copot ya, atau putus atau tidak menempel di dalam itu. Nanti kita akan cek lagi. Jadi intinya dari spool ini tidak mengeluarkan arus ya, tidak ada pengisian dari spool. Jadi spool ini mati ya. Jadi buat teman-teman itu aja. Jadi untuk pergantian kiprok usahakan selalu yang asli, lalu spool juga yang asli ya untuk bagian kelistrikan. Karena kalau untuk kelistrikan, kalau kita pakai yang imitasi itu berbahaya ya, berbahaya. Dan satu juga umur pakainya juga nggak awet. Kalau untuk spool mungkin umur pakainya ya, umur dia tuh pendek ya. Terus untuk arus juga nggak stabil. Nah, apalagi di bagian kiprok ya, arus dia kalau yang imitasi itu biasanya kegedean ya, kegedean dia bisa sampai
dia bisa sampai 15 sampai 16 volt ya. Itu akan bikin aki kembung ya, aki kembung, lalu CDI juga jebol. Jadi itu aja sedikit sedikit tips ya dari saya buat teman-teman yang pemula, apalagi yang suka bongkar-bongkar motor sendiri di rumah. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.